Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adita Wijaya dengan NIM 15036240072. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai review artikel untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran. Untuk artikel kali ini berjudul Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling Bidang Sosial dengan Teknik Konteks Input Proses Produk atau CIPP di Sekolah Menengah Kejuruan. Nama penulis artikel ini adalah Chandra Budiman, Ait Badrijaman, dan Eka Wahyuni. Tahunnya adalah 2022. Yang pertama adalah model. Penelitian ini dilakukan dengan model evaluasi konteks, input, proses, produk, atau sering dikenal dengan model evaluasi CIPP. Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan program bimbingan dan konseling di sekolah SMKN 34 Jakarta, khususnya di bidang sosial. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, serta peserta didik. Pengumpulan data menggunakan instrumen panduan wawancara, panduan observasi, lembar penilaian proses, dan studi dokumen. Selanjutnya analisa. Metode ini menggunakan teknik analisa data kualitatif dan analisis data deskriptif. Pengolahan data yang didapat dari kegiatan pengumpulan data menggunakan evaluasi hasil bimbingan partikel, kemudian ditabulasikan agar dapat analisis menggunakan teknik presentasi. Tiap jawaban siswa pada tiap tujuan layanan diberikan skor dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk SR atau sangat rendah, skor 1, R atau rendah, skor 2, cukup atau C, skornya 3, tinggi atau T, skornya 4, ST atau sangat tinggi, skornya 5. Selanjutnya kriteria. Diperlukan data ditetapkan kriteria pada evaluasi hasil bimbingan klasikal yang dipergunakan untuk mengevaluasi produk. Kriteria yang digunakan adalah sesuai tabel berikut. Pertama, sangat baik itu lebih dari 20%, baik 16-20%, cukup baik 11-15%, rendah 5-10%, sangat rendah itu di bawah 5%. Selanjutnya, tahapan penelitian. Pertemuan 1, observasi sekolah dengan administrasi perizinan penelitian. Pertemuan 2, observasi perangkat layanan yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling. Pertemuan 3, observasi dan mewawancarai kepala sekolah dan guru bimbingan konseling. Pertemuan 4, observasi guru bimbingan dan konseling melakukan atau memberikan layanan untuk mengetahui kesesuaian data evaluasi yang diberikan oleh guru bimbingan konseling terhadap komponen proses. Pertemuan 5, memberikan angket kepada peserta didik untuk dapat mengukur komponen produk. Pertemuan 6 dan 7 itu memberikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah dan menyerahkan hasil penelitiannya. Selanjutnya komponen-komponen dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah konteks. Melalui observasi dan wawancara kepada guru bimbingan konseling dan kepala sekolah. Penilaiannya adalah yang pertama, evaluasi tujuan program kerja bimbingan dan konseling SMKN 34 Jakarta. Evaluasi identifikasi kebutuhan, evaluasi masalah layanan, dan evaluasi peluang layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah input. Observasi dan wawancara pada guru bimbingan konseling dan kepala sekolah. Penilaiannya adalah evaluasi personil bimbingan dan konseling, evaluasi anggaran dana, evaluasi unit organisasi, evaluasi sarana dan prasarana, evaluasi pola atau metode. Yang ketiga adalah proses. Melalui wawancara dan kuesioner pada guru bimbingan konseling serta peserta didik. Penilaiannya adalah evaluasi kemampuan guru bimbingan konseling, evaluasi waktu pelaksanaan, evaluasi perangkat layanan, evaluasi pemanfaatan sumber daya sesuai dengan kegunaan, serta evaluasi hambatan yang muncul. Dan yang terakhir adalah produk.
Melalui kuesioner yang diberikan kepada peserta didik, penilaiannya adalah evaluasi hasil layanan dari peserta didik, evaluasi hasil layanan dari orang tua, evaluasi dengan membandingkan tujuan, kebutuhan, dan komponen program lainnya. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah evaluasi komponen konteks. Hasilnya sudah baik dengan mempertimbangkan substansi komponen tujuan program dan peluang program pada kategori baik. Tidak hanya itu, subkomponen masalah program dan identifikasi kebutuhan menunjukkan baik. Namun, ada kelemahan-kelemahan program yang harus ditingkatkan lagi. Yang kedua adalah evaluasi komponen input. Hasilnya sudah cukup baik dengan pertimbangan subkomponen anggaran dana pada kategori baik. Subkomponen personal program dan unit organisasi pada kategori cukup baik, sedangkan subkomponen sarana prasarana dan pola atau metode program pada kategori cukup baik. Yang ketiga, evaluasi komponen proses. Hasilnya itu sudah cukup baik dengan pertimbangan subkomponen implementasi program, kredibilitas guru bimbingan dan konseling, waktu pelaksanaan, perangkat layanan, dan pemanfaatan sumber daya. Dan subkomponen hambatan program pada kategori yang baik. Dan yang terakhir adalah evaluasi komponen produk. Hasilnya ini sudah menunjukkan sangat baik dengan pertimbangan subkomponen hasil layanan dari siswa, hasil layanan dari orang tua, dan membandingkan hasil dengan tujuan, kebutuhan, dan komponen program lainnya menunjukkan kategori yang sudah sangat baik. Nah, berikut adalah hasil evaluasi komponen produk. Dari tabel 3 ini dapat dilihat berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa peningkatan capaian layanan bidang sosial peserta didik SMKN 34 Jakarta tahun ajaran 2021-2022 adalah 31,53%. Dari yang capaian awalnya 53,97%, capaian akhirnya 85,50%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian layanan bidang sosial termasuk kategori yang sangat baik. Selanjutnya, berdasarkan hasil angket pada tabel 4 ini dapat diketahui bahwa antusias layanan para peserta didik dalam mengikuti layanan bimbingan konseling sebesar 82,33%. Tingkat kepuasan peserta didik diketahui sebesar 84% dan indikator kebermanfaatan layanan sebesar 86,33%. Dengan rata-rata 84,22%. Ini diteliti pada kelas 10, 11, dan 12. Hal ini termasuk kategori yang sangat baik. Selanjutnya rekomendasi. Dengan hasil yang sangat baik ini, guru bimbingan dan konseling SMKN 34 Jakarta harus tetap konsisten untuk memperbaiki kekurangan yang ada, agar hasil yang didapat lebih maksimal juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.